Halo Sobat Baca, apa kabarmu hari ini? Di kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Black Adam. Sebelum kita mulai ceritanya, lebih baik siapkan kopimu, dan pasang headsetmu. Dan kita mulai, berlatar pada tahun 2600 sebelum Masehi. Ada sebuah kota bernama Kahndaq, yang digadang-gadang sebagai kota maju dan berkembang pesat. Sampai kemunculan seorang raja kejam, bernama Raja Ahten, yang mengerahkan bala tentaranya dan menjadikan seluruh rakyat berada dalam penderitaan. Tujuan utama raja menjajah adalah untuk mencari Eternium, yang menjadi bahan utama pembuatan sebuah mahkota bernama Mahkota Sabak, yang diyakini memiliki kekuatan tak terkalahkan dan abadi selamanya. Dari semua rakyat Kahndaq yang pasrah menerima penindasan, ada satu anak bernama Hurut, Gapakece, yang memiliki harapan besar untuk menumpas kebatilan. Di mana Raja Ahten mengetahui hal itu pun langsung mengambil tindakan dengan memenggalnya tepat di hadapan seluruh rakyat, tetapi diselamatkan oleh tetua para dewa, yang menganggap jika Hurut adalah orang yang tepat untuk menerima kekuatan para dewa, di mana Hurut akan menjadi sang jagoan, yang dijuluki dengan nama Ted Adam, yang memiliki kekuatan setara dewa yang mampu meruntuhkan kekuasaan Raja Ahten. Singkat cerita, kita akan dibawa ke masa sekarang di mana Kahndaq kembali berada dalam tirani karena sebagian besar wilayah dikuasai oleh tentara bayaran internasional Interjeng dan penjajah asing, sehingga lagi mereka membutuhkan sosok pahlawan seperti Ted Adam untuk membuat Kahndaq kembali dalam kedamaian. Kita pun akan diperkenalkan pada seorang arkeolog sekaligus buronan bernama Adriana. Ini orangnya bersama dengan Karim, adiknya, dan satu rekannya bernama Ismail, yang berhasil mengetahui lokasi mahkota Sabak disimpan, karena Adriana memiliki sebuah teori bahwa tujuan Interjeng menguasai Kahndaq adalah untuk mencari mahkota Sabak yang digadang-gadang memiliki kekuatan tak terbatas untuk menjadikan pemakainya menjadi penguasa tak terkalahkan. Berlokasi di sebuah gua yang berada di perbukitan, Adriana dan Ismail akhirnya berhasil menemukan mahkota Sabak yang melayang, tepat di antara dua batu yang baru saja diambil Adriana. Interjeng tiba-tiba muncul untuk merebut dan mengambil alih mahkota tersebut. Saat itulah Adriana menemukan mantra yang tertulis pada sebuah batu dan membacanya untuk membangkitkan sang jagoan, yang ketika Adriana menyebutkan passwordnya tiba-tiba Shiza. Ted Adam pun bangkit dengan fisik seperti The Rock, di mana dia memiliki beberapa keahlian, seperti kecepatan, bisa terbang, dan kebal terhadap peluru. Sehingga para tentara ini pun dibantai abis tak tersisa. Ismail tewas tertimpa reruntuhan, Adriana dan Karim berhasil membawa mahkota Sabak, sedangkan para tentara bayaran yang bermunculan tidak tahu siapa yang mereka hadapi. Ted Adam benar-benar melakukan pembantaian massal terhadap para tentara bayaran yang memang jahat ini, yang ketika dia sedang menoleh pada Adriana, tiba-tiba disinilah kita akan diberitahu bahwa sama seperti Superman, sekuat-kuat ciptaan Tuhan pasti mempunyai kelemahan. Superman lemah terhadap batu kryptonite sedangkan Black Adam lemah terhadap Eternium, yang merupakan unsur utama pembuatan mahkota Sabak, sehingga perutnya pun sedikit terluka akibat ledakan barusan. Sementara Ted Adam dibawa ke rumah Adriana. Kita akan beralih ke tempat lain, yaitu markas perkumpulan Superhuman, atau manusia yang dianggap super, tidak pakai mi. Di mana kelompok ini menamai diri mereka sebagai Justice Society atau masyarakat keadilan. Sehingga ketika ada berita tentang kemunculan manusia super yang membantai tentara di Kahndaq, membuat orang pemerintahan ini perlu untuk mengirim 4 anggota Justice Society yang masing-masing memiliki kelebihan yang berbeda. Kembali ke Ted Adam yang baru bangun bobo alias siuman, di situ ada Amon, anak kandung Adriana, yang sudah tidak punya bapak, di mana mereka semua akan dibuat geleng kepala dengan sikap dan pergerakan Ted Adam yang seenak jidat berjalan menghancurkan dinding rumah orang. Ya memang tahulah kalau dia itu kuat, bisa terbang, anti peluru, tapi kan gak harus jebolin tembok juga, kan ada pintu. Hurut alias Ted Adam pun terbang keluar dan melihat patung dirinya yang dibangun tepat di tengah-tengah kota, yang sama seperti dirinya waktu dulu alias di awal adegan tadi. Amon melakukan gerakan ini merupakan simbol harapan. Namun tiba-tiba muncul para tentara bayaran,
disusul oleh Adriana yang ketika ketegangan mulai terasa, tiba-tiba Ted Adam menyetrum dan membawa terbang para tentara. Dan saat akan menjatuhkan dua penjahat itu, muncullah Justice Society yang terdiri dari 4 manusia super. Dr. Fate sang penyihir, Hawkman sang manusia elang, Cyclone sang pengendali cuaca sekaligus pawang hujan, tapi belum pernah ke Mandalika, dan terakhir ada Atom Smasher, yang masih saudaraan dengan Ant-Man, yang tentu saja bisa memanipulasi ukuran tubuh. Sementara Cyclone dan Atom Smasher masih bersiap-siap, Hawkman dan Dr. Fate pun turun duluan untuk mencegah Ted Adam membunuh orang-orang jahat dengan seenak jidat, di mana Dr. Fate menggunakan kekuatan sihirnya untuk menciptakan ilusi, sehingga Hawkman punya kesempatan untuk menyerangnya. Giliran Cyclone yang beraksi, dia pun menciptakan angin tornado, dan menghempaskan banyak sekali batang besi, begitupun sama dengan Dr. Fate yang mampu melakukan Kage Bunshin no Jutsu, tetapi itu cukup untuk mengalahkan kemarahan Ted Adam yang ketika ledakan terjadi, Atom Smasher pun segera beraksi dan ketika diteriaki seorang pahlawan, Ted Adam seperti tidak terima, dan pergi ke reruntuhan istana Raja Ahten. Sehingga Adriana dan Justice Society merasa perlu untuk menyusulnya, sementara Amon dan Karim sendiri, akan dibuat terkejut saat Ismail yang ternyata masih hidup, dan mengungkap sebuah fakta, bahwa Ismail adalah keturunan Raja Ahten yang sudah lama mencari mahkota sabak. Karena mahkotanya tidak ditemukan, Ismail pun memutuskan untuk menculik Amon, di mana Ted Adam dan Justice Society akhirnya berdamai, dan bekerja sama untuk menyelamatkan Amon yang dibawa menggunakan motor terbang. Ted Adam berhasil menangkap motor terbang terakhir, yang mendarat tepat di pesawahan di dekat Sungai Ciliwung, yang ternyata itu hanyalah pengalihan. Ternyata Amon dibawa oleh Ismail ke tempat lain, sehingga Ted Adam akhirnya kembali ke Kandak, untuk menemui Adriana dan yang lainnya. Dan lagi Ted Adam kembali membuat jengkel Hawkman, ketika dia menjatuhkan kedua penjahat, untuk mengetahui di mana lokasi Amon diculik. Sehingga terjadilah perkelahian kecil di antara keduanya, yang justru secara tak sengaja menemukan mahkota sabak, yang Amon sembunyikan di kamarnya. Mereka langsung berangkat menuju tambang tempat Amon diculik, yang mana terjadi sedikit perdebatan, ketika Adriana ingin menyerahkan mahkota sabak, asalkan bisa menyelamatkan nyawa Amon anaknya. Padahal, apabila mahkota sabak itu sampai berada di tangan orang yang tidak bertanggung jawab, seperti Ismail, yang merupakan keturunan terakhir Raja Ahton, maka akan membangkitkan sosok dari neraka yang akan membuat dunia diambang kehancuran. Karena tambang tersebut merupakan milik Interjeng, yang dijaga ketat oleh para penjaga yang memiliki teknologi tinggi, Hawkman pun menyusun rencana, agar bisa masuk dengan memberikan tugas, untuk masing-masing pahlawan yang ada. Tetapi, mentang-mentang Ted Adam memiliki ilmu kanuragan dan sakti mandraguna, dia langsung menyerang, tanpa memperdulikan rencana yang berbelit-belit. Pada akhirnya mereka semua berhasil menemukan Amon, yang sedang ditawan di dalam medan energi Eternium, sehingga Ted Adam tidak bisa menembusnya. Pada akhirnya mereka harus merelakan mahkota sabak dan diserahkan yang ketika Ismail sudah mendapatkannya, dan menarik pelatuknya. Kekuatan besar yang dimiliki Ted Adam, rupanya tidak bisa dikendalikan, terbukti. Dengan momen barusan saat kekuatannya menghancurkan sekitarnya, dan membuat Amon terluka sampai tak sadarkan diri, dan Ted Adam langsung terbang ke istana Ahten untuk menenangkan diri. Perbincangan mendalam pun terjadi ketika Hawkman menyusulnya, di mana fakta sebenarnya akan terungkap, ketika Ted Adam yang kita lihat saat ini bukanlah Hurut, melainkan ayahnya, yang ternyata, pada hari di mana Hurut diselamatkan dari pemenggalan, memang dialah yang dipilih oleh para tetua dewa, untuk mendapatkan kekuatan Shazam dan menjadi sang jagoan. Namun setelah popularitas Hurut menyebar ke seluruh penjuru Kandak, Raja Ahten memerintahkan prajurit untuk membantai ibu dan ayahnya, sehingga Hurut menyerahkan kekuatan Shazam kepada sang ayah, yang saat ini menjadi Ted Adam yang kita lihat dan kita kenal. Ted Adam yang dipenuhi kebencian dan kemurkaan pun tidak bisa mengendalikan kekuatannya yang berdampak pada banyaknya rakyat Kandak yang menjadi korban jiwa, sehingga para tetua dewa mengurung Ted Adam, selama ribuan tahun, sampai Adriana tak sengaja membangkitkannya. Patung yang kita lihat saat ini bukanlah patung dirinya, melainkan patung Hurut putra tercintanya, yang dengan fakta bahwa kekuatan yang dimilikinya, yang menimbulkan kehancuran, Ted Adam pun memutuskan untuk menyerah,
dan akan dibawa ke fasilitas rahasia pemerintah, untuk dikurung selamanya. Berlokasi di bawah air di sebuah tempat rahasia, Ted Adam akan ditidurkan tanpa bisa mengatakan password, untuk melakukan transformasi. Yaitu, Shazam tanpa mereka sadari, jika kematian Ismail adalah suatu hal yang disengaja, karena kematian akibat kekuatan Ted Adam, jiwa Ismail dikirim ke tempat khusus di neraka, untuk bertemu langsung dengan salah satu penghuni neraka, yang punya izin untuk memberikan kekuatan iblis, asalkan Ismail mengatakan satu kata yaitu, Sabak. Dan Sabak pun bangkit untuk menguasai dunia seperti mengendalikan perekonomian, mengatur ulang jadwal Piala Dunia, menjadi pemimpin rapat PBB, menguasai Twitter, menjadi admin micet, dan lain-lain. Sehingga Justice Society langsung beraksi untuk mencegah hal itu terjadi. Karena kekuatan Sabak terlalu besar, 4 manusia super ini pun tak sanggup untuk mencegahnya, yang ketika dia akan duduk di singgasana leluhurnya. Dr. Fate langsung menciptakan semacam kubah, supaya Hawkman, Cyclone, dan Atom Smasher, tidak bisa masuk, karena ternyata sudah lama sekali memiliki vision atau penglihatan jika Hawkman akan mati, dalam pertarungannya melawan Sabak, sehingga beliau memilih untuk mengorbankan dirinya, demi nyawa sahabat tercintanya. Sebagai manusia yang mengandalkan kekuatannya hanya dari helm sihir, Dr. Fate, jelas tidak sebanding dengan Sabak, namun dia tahu betul, siapa orang yang bisa mengalahkannya itu. Siapa lagi kalau bukan Ted Adam, yang dengan kekuatan pikirannya, Dr. Fate membangunkan Ted Adam dan membuat dia mengatakan passwordnya. Shazam. Tepat saat yang lain muncul, Dr. Fate akhirnya harus tewas di tangan Sabak, di mana dia membangkitkan tentara neraka untuk menebar teror kepada Andriana dan rakyat Kandak, sehingga mereka semua bersatu untuk melawan tentara-tentara tersebut. Saat Hawkman nyaris mati, muncullah Ted Adam yang langsung membogemnya. Yang dari sini terjadilah pertarungan CGI tingkat tinggi, dengan visual luar biasa yang memanjakan mata. Karena sumber kekuatan Sabak berasal dari iblis neraka, Ted Adam cukup kesulitan menghadapinya, sehingga Hawkman perlu untuk membantu, dengan memanfaatkan helm milik Dr. Fate untuk memperbanyak diri, menggunakan Kage Bunshin no Jutsu. Sehingga hal itu memberikan kesempatan Ted Adam untuk mencengkram kedua tanduknya, hingga dia berhasil membelahnya menjadi dua. Setelah semua selesai, Ted Adam merasa jika namanya atau nama tersebut sudah ketinggalan zaman, sehingga dia memutuskan untuk mengganti namanya dengan Mas Adam, sorry, Black Adam, dan film pun selesai.